November, November, November rain. November rain banget ya. Wish bener-bener gitu kan ya, nggak kerasa udah mau November gitu kan ya. Dan November gitu kan buat teman-teman yang sedang mendengarkan readingan ini di bulan November. Ayo masih mager ya, masih mager ya, masih belum pada ngapa-ngapain dan masih belum merasa melakukan perubahan apa-apa dalam hidup. Let's go teman-teman ya. Mumpung masih sebulan lagi menuju ke tahun baru gitu ya. Jangan sampai ntar udah tahun depan ya kalian pas refleksi di tahun baru gitu pakai adegan pada nyesel, pakai nangis gitu. Oh, tahu gitu cah. Begitulah ya teman-teman ya, karena memang penyesalan tuh datangnya belakangan. Kalau di depan datangnya jadi pencegahan ya kan. Ayo kita baca yuk teman-teman ya, apa sih langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan supaya November ini jadi lebih baik dan lebih baik lagi ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia, ayo kita baca per zodiak teman-teman ya. Dan sekarang ini kita menuju ke teman-teman Aries ya, teman-teman Aries. General ya, general reading jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan bahagia gitu kan, supaya bulan November pun jadi afirmasi yang bahagia buat kalian semua ya kan ya. Timeless enggak timeless. Jadi ya buat teman-teman ini bulanan ya, yang kali ini bulanan, bukan yang timeless. Kalau yang kalian mau timeless, coba lihat ke readingan yang lain-lain ya teman-teman ya, per zodiak ada di playlist. Dan kalau buat teman-teman yang mau menghendaki general reading ya dengan tema, silakan menuju ke Oracle Card Indonesia Soul Story yang kedua ya. Jadi ini bukan timeless, alright, bulanan ini a monthly reading. Oke. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright, Aries ya teman-teman Aries. Oke, kita fokus teman-teman ya, kita afirmasikan hal-hal yang baik ya buat bulan November ini. Oke, afirmasi yang baik. Oke, kita lihat secara overall seperti apa sih bulan ini ya kan. Secara overall bulan ini ada apa? Nah, overall di bulan ini kalau kita lihat ya, ada love, ada hope, and ada strength ya. Bulan ini mungkin butuh kesabaran yang ekstra luar biasa ya, ada strength di sini. Buat teman-teman yang sedang mengalami sesuatu hal yang membuat kamu lagi down gitu kan, ya lagi benar-benar lagi patah semangat gitu ya. Ayo semangat yuk teman-teman ya. Nggak ada sesuatu hal itu yang diberikan sama alam semesta itu berupa kesusahan tuh nggak ada gitu ya. Jadi pasti masalah itu hadir bersama dengan sepaket sama solusinya, nggak mungkin datang sendirian gitu loh teman-teman ya. Jadi potensi-potensi di bulan ini ya, mungkin ada beberapa hal di mana peluang itu gagal terambil gitu kan ya, diambil orang, tapi pasti ada peluang-peluang yang lainnya lagi ya. Pokoknya asalkan kamu tuh bisa jernih ya, bisa yang namanya tenang gitu teman-teman ya, pasti semua akan bisa didapat gitu kan, walaupun mungkin waktunya mungkin nggak sekarang gitu, tapi pasti ada ya. Karena bulan ini juga selain ada ketidaksabaran ya, sesuatu hal yang membuat kamu jadi nggak sabar, sesuatu hal yang membuat kamu jadi emosian, tapi ada juga teman-teman ya, ada juga hal-hal baik ya. Ini kartu baik nih teman-teman ya, sebenarnya kartu baik asal kamu bisa sabar ya, bisa tenang ya. Bulan ini bisa jadi bulan yang oke kok ya buat kamu ya, seperti itu, asal nggak kontrol yang luar biasa ya teman-teman ya. Memang ada beberapa hal yang kamu nantikan ya, ini ada penundaan, tapi bukan berarti hilang ya teman-teman ya, bukan berarti hilang atau kamu nggak dapetin, enggak, ini cuman ada penundaan sebentar aja gitu ya, akan tertunda tapi bakalan kamu dapatkan peluang tersebut ya. Hanya saja mungkin nilainya nggak seperti yang kamu harapkan teman-teman ya. Mungkin kamu tadinya mengharapkan dari bulan lalu gitu ya, mengharapkan bahwa yang kamu dapat itu 10 gitu ya, tapi ternyata bulan ini munculnya cuman ya 5 gitu kan, 5 atau 6 ya, tapi enggak hilang gitu loh teman-teman ya, kamu bakalan dapetin. Nah ini seperti itu. Jadi penundaan yang di bulan kemarin ada gitu kan ya, sekarang ini mungkin akan hadir, tapi waktunya mungkin nggak sama seperti yang kamu prediksikan ya. Mungkin aja bisa di akhir bulan kayak gitu loh teman-teman ya, mungkin aja bisa di akhir bulan. Nah seperti
seperti ini. Jadi jangan patah semangat, jangan kehilangan harapan, karena ini ada potensi kamu lagi buat beberapa teman-teman ya mungkin lagi sambungan dari bulan kemarin ya, perasaan-perasaan down gitu kan ya, merasa sulit, merasa sendirian gitu ya. Jadi sedang patah semangat ya, seperti itu. Jadi ya akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar untuk lebih terbuka ya teman-teman, dia lebih terbuka dan belajar untuk jangan selalu sisi sempurna yang harus yang selalu kamu perlihatkan, karena itu akan jadi sesuatu yang bakalan jadi melelahkan. Jadi bulan ini sebenarnya kalau misalkan kamu bisa lebih terbuka gitu kan ya, bisa jadi diri kamu sendiri ya, ini akan menyenangkan gitu kan ya, walaupun mungkin ada penundaan ya, hal-hal yang kamu harapin misalkan 10 gitu kan, dapetnya 5 atau 6, tapi itu pun juga patut disyukuri loh teman-teman ya, karena itu tidak tertunda gitu, hal-hal seperti itu. Jadi jangan patah semangat atau patah harapan ya tentang peluang-peluang yang mungkin hadir. Kalau misalkan kita bisa nggak fokus dengan emosi dan perasaan downnya itu gitu kan ya, mungkin akan ada banyak yang bisa menggantikan sisanya itu gitu yang kamu harapkan ya, seperti itu. Lalu juga ada cerita-cerita love di sini ya buat beberapa teman-teman ya. Buat beberapa teman-teman diingetin buat sayang sama diri ya, cuman buat yang lagi baper gitu kan ya, karena lagi down, gak sesuai dengan apa yang dimau ya, kebawa perasaan, akhirnya jadi sensitif banget ya. Ayo gak usah punya pikiran untuk lari atau melarikan diri gitu kan ya, atau melampiaskan gitu kan ke hal-hal yang kurang baik teman-teman ya. Jaga pergaulan kamu tetap positif, karena bisa jadi di bulan ini ya ada kemungkinan atau ada potensi orang-orang yang mendekati kamu ya ini punya motif atau tujuan yang kurang baik. Nah caranya gimana gitu kan, perbaiki moodnya kamu, perbaiki juga perasaan dan emosi kalau memang itu kurang baik ya teman-teman. Ini supaya apa sih, kalau vibes-nya kita positif ya pasti kita akan menarik orang-orang positif di circle lingkungan kita. Tapi kalau misalkan, jadi gampang banget, itu tuh is really simple things ya, ketika di sekitaran kamu gitu kan orang-orangnya bener-bener toksik, lalu juga orangnya yang tadinya baik mungkin jadi mengarah ke arah yang gak baik ya, ini yang perlu diperbaiki bukan mereka sebenarnya, tapi adalah kita sendiri gitu. Perbaiki vibes-nya kamu aja, perbaiki, beres-beres emosi dan diri, nanti secara otomatis ya kan lingkungan kita atau circle kita bisa jadi berubah, atau bisa jadi orang yang tadinya punya pikiran yang kurang baik gitu kan sama kita bisa loh berubah jadi ke arah yang lebih baik ya. Ini it's not magic ya, it's not a magic thing, tapi ini adalah kekuatan dari diri kita, pikiran kita, emosi dan perasaan kita itu seperti itu. Nah teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri gitu ya, seperti itu. Nah jaga moodnya kalian ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan moodnya kalian gak karuan, kita pasti akan menarik kejadian-kejadian gak karuan dalam hidupnya kita. Tapi kalau misalkan kita moodnya baik, vibesnya juga oke gitu kan, kita pasti akan menarik kejadian-kejadian yang baik juga ya dalam hidupnya kita, seperti itu. Ini adalah secara overall ya bulan ini ya teman-teman ya, overall di bulan ini. Nah sekarang kita lihat ya, sekarang kita bakalan lihat untuk per masing-masing ya, langkah-langkah yang misalkan mesti diambil gitu kan supaya keuangan kamu membaik. Apa sih teman-teman ya untuk keuangan kamu membaik? Kita coba lihat ya di bulan ini langkah-langkah yang mesti diambil atau sebaiknya diambil ya supaya keuangan kamu itu membaik. Apa coba ya? Kalau dilihat di sini ada sukses ya, ada sukses. Kita coba lihat. Oke, ada sukses, ada mistake. Oke, ya. Sukses, mistake, and then ada creation dan juga ada balance. Ini buat keuangan ya, keuangan Aries di bulan ini ya, bulan November. Oke.
kalau dilihat ya untuk keuangan ini kamu bulan ini sibuk banget. Banyak sekali yang dikerjakan teman-teman ya. Banyak sekali pekerjaan kamu seperti nggak kelar ya, nggak kelar. Jadi ada aja gitu, habis ini habis ini ya, sibuk banget nih. Sibuk pakai banget nih teman-teman ya. Dan mesti dilihat juga ya apa yang kamu kerjakan ini sesuai nggak sih gitu ya. Mesti belajar untuk menghargai diri juga gitu ya. Jangan mengerjakan sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu tuh kompensasinya nggak sesuai dengan apa yang kamu keluarkan. Artinya jangan jadi belagu juga gitu ya, nggak sesuai jadi nggak usah gitu ya, nggak gitu juga. Tapi mesti juga pinter-pinter pilih ya teman-teman ya. Artinya kalau kamu lagi in the middle of apa ya, peak season banget gitu ya, bener-bener di high season yang bener-bener pekerjaan kamu lagi luar biasa banyaknya gitu kan, pilih-pilih dulu gitu kan, sortir, oh yang ini dulu yang mesti diprioritaskan, yang ini dulu mesti diprioritaskan ya, karena ini ada juga gitu ya, kamu sampai nggak punya waktu loh untuk diri kamu sendiri teman-teman ya. Belajar bener-bener nggak punya waktu buat diri sendiri karena pekerjaan sangat banyak sekali, banyak yang dikerjakan ya seperti ini. Dan ada kebosanan, kejenuhan ya, barangkali karena terlalu banyak gitu ya teman-teman yang mesti dikerjakan ya seperti ini. Dan mesti belajar sih kalau yang ini ya untuk melakukan hal-hal yang kreatif teman-teman ya. Jangan taunya itu aja terus yang dikerjain itu aja gitu. Lihat situasi dan kondisi, beradaptasi dengan melakukan hal-hal yang kreatif supaya bisa menghasilkan. Ini ya mungkin juga berlaku juga untuk penundaan yang tadi ya di awal ya, overall ya teman-teman ya. Jadi kudu kreatif, bisa melihat peluang dan kesempatan. Nah dengan kamu jernih, kamu bisa melihat peluang dan kesempatan ini ya sebenarnya ya, seperti itu. Ada perasaan-perasaan di mana kamu diperlakukan merasa diperlakukan nggak adil ya untuk sesuatu yang kamu sudah lakukan ya, dalam pekerjaan ya, dalam keuangan juga ya teman-teman ya. Ada perlakuan di mana kamu merasa diperlakukan nggak adil gitu. Tetapi ya jangan salah, ada ya rezeki yang hadir ini mengalir dengan bagus ya, rezekinya banyak hadir ya. Mungkin nggak sesuai dengan yang kamu planning kan gitu, tapi ada yang dadakan nih teman-teman ya. Ada yang tiba-tiba hadir gitu ya, dadakan dari sesuatu hal yang dari 10 tadi yang kamu harapkan ternyata 5 yang hadir gitu kan. Tapi ada peluang atau kesempatan lain kalau kamu bisa gali ini ya teman-teman ya. Ini bisa jadi tambahan yang baik ya, bisa jadi tambahan yang baik. Belajar untuk lebih jujur, lebih terbuka, lebih apa adanya teman-teman ya. Jadi nggak usah yang namanya bilang ada tapi ternyata nggak ada, bilang nggak ada ternyata ada gitu. Nah hal-hal seperti ini yang dan nggak usah yang namanya apa sih, gengsian jadi orang gitu karena mungkin biasa aja gitu kan ya, masih belum ada atau kayak gimana, terus akhirnya kamu jadi mengisolasi diri. Justru ini adalah saat yang tepat untuk kamu memperluas ya pergaulan ya, memperluas pergaulan, memperluas circle-nya kamu supaya apa sih, rezeki tuh nggak lari kemana teman-teman ya. Artinya gini, bukan berarti kita memanfaatkan pertemanan atau apa gitu ya, lingkungan atau circle yang diperluas. Kalau misalkan kamu dalam pekerjaan dan sebagainya menyebar, kalau misalkan kamu cari ini, si ini loh kerjaan di sini gitu, kalau kamu cari ini, si ini loh kerjaan di sini gitu ya, itu automatically seperti itu gitu ya. Jadi oke ya, perluas circle, perluas pertemanan kamu di bulan ini ya. Sibuk-sibuknya pasti ada lah waktu ya untuk menyempatkan diri. Gak perlu yang namanya dikhususin harus nongkrong gitu, aku mau gaul nih gitu ya, gak perlu juga kayak begitu gitu ya. Lebih apa adanya ya teman-teman ya di keuangan kamu. Nah sekarang kita lihat langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk relationship ya, relationship yang kamu jalani. Buat teman-teman Aries, langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk relationship kamu di bulan November ini apa ya? Oke, kita lihat langkah-langkah. Oke. Di bulan ini untuk kamu yang sedang menjalankan relationship ya bersama dengan seseorang, apa yang sebaiknya dilakukan? Belajar untuk lebih terbuka ya, belajar untuk lebih terbuka karena menutupi sesuatu hal itu tidak akan membawa kebaikan dalam hubungan seperti apapun ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi belajar untuk lebih terbuka, nggak usah atau nggak perlu yang namanya takut atau bahkan gengsi gitu kan ya untuk menyampaikan perasaan, karena dengan belajar terbuka ini meminimalisir loh teman-teman ya, meminimalisir konflik-konflik yang mungkin hadir atau mungkin terjadi gitu ya dalam kehidupannya kamu yang berrelationship ya seperti itu. Dan kekuatan dalam satu hubungan pastinya gitu kan ya adalah bukan hanya mengenai kamu aja atau dia aja, ini adalah mengenai kita, kamu dan aku, bukan lagi satu-satu gitu ya, bukan lagi aku, bukan lagi kamu gitu kan ya, tapi kita gitu kan ya, kita berdua
Internal, jadi internalnya dikuatkan ya di bulan ini ya teman-teman ya. Jadi ada potensi celah masuk gitu, tapi kalau misalkan kalian berdua gitu kan kuat secara internal ya, nggak akan ada yang namanya celah-celah yang bisa masuk sehingga bikin ambiar hubungan itu nggak ada ya, seperti itu. Dan buat teman-teman yang sedang mengalami hubungan yang berat ya, ujiannya lagi ada aja gitu kan ya, lagi membutuhkan kekuatan yang luar biasa gitu ya untuk ngejalanin hubungan ini di bulan ini ya, ayo ya belajar untuk enggak yang namanya gengsi atau ego teman-teman ya. Belajar untuk lebih saling mendengarkan, jangan maunya didengerin doang gitu, jangan maunya disayangin tapi nggak mau belajar menyayangi ya, seperti itu. Jangan maunya dianggap tapi nggak mau belajar menganggap gitu ya. Belajar mendengarkan, karena ada potensi-potensi celah-celah masuk ya di bulan ini ya teman-teman ya. Ada yang deket, ada yang seneng kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ya belajar untuk saling terbuka ya, saling mendengarkan, jangan maunya dimengerti doang gitu tapi nggak mau mengerti. Dan untuk kamu yang sedang mengharapkan seseorang gitu kan ya, apakah ada kemungkinan datang ya? Masih belum ya teman-teman ya, tapi bisa jadi sih, bisa jadi, tapi belum sih teman-teman ya. Bisa jadi akan hadir seperti yang kamu impikan, seperti yang kamu harapkan. Tapi ini juga perlu usaha ya buat kamu yang lagi jomblo ya teman-teman. Nggak bisa yang tiba-tiba serta-merta datang gitu ya. Ini mesti kamu juga melakukan usaha gitu ya, seperti itu. Ada kebersamaan di sini barangkali bersama dengan orang-orang yang kamu sayang ya. Gak harus sama pasangan buat yang jomblo gitu kan ya, tapi bisa jadi dengan orang-orang terdekatnya kamu gitu kan ya. Saat yang tepat banget untuk bisa menghargai momen, menghargai waktu ya bersama dengan mereka ya, seperti ini. Oke, ini untuk relationship ya. Sekarang kita bakalan lihat ya langkah-langkah untuk kesehatan. Apa sih yang mesti diambil ya untuk langkah-langkah untuk kesehatan kamu ya di bulan November ini. Buat kesehatan ini paling penting nih teman-teman ya. Paling penting banget untuk kesehatan kamu. Oh, ini perlu banget yang namanya melakukan perubahan pola gaya hidup kamu ya. Kayak begini nih kartunya nih teman-teman ya. Kita bahas satu-satu ya. Ada attachment. Ini mesti tahu waktu ya, tahu kondisi diri, tahu batasan diri. Karena ya benar, karena potensi-potensinya kamu di bulan ini tadi sibuk banget kan, pekerjaan banyak banget gitu. Ya sesuatu hal dengan hal-hal yang banyak lah pekerjaannya ya. Seperti ini. Jadi ya mesti belajar untuk tahu waktu, tahu kondisi ya, tahu batasan dirinya kamu tuh seperti apa gitu. Jangan maksa lah. Kalau emang udah capek ya istirahat gitu. Jangan dipaksa karena kerjaannya banyak, belum kelar-kelar gitu kan ya. Jadinya malah maksa waktunya, maksa dirinya kayak gitu ya. Jadi ya ayo teman-teman ya lebih peduli sama diri kamu nih ya, seperti ini. Dan kalau enggak di bulan ini kudu lebih peduli ya sama areal kaki. Semua sih peduli, cuman ini concern di areal kaki ya, organ-organ seputar pengeluaran ya, perut, pencernaan dan sebagainya ya teman-teman ya, kayak gini. Dan ada transformation, perubahan ya, melakukan perubahan gaya hidup, pola hidup ya, tadi udah dibahas sedikit ya teman-teman ya di sebelum ini ya, gaya hidup. Terus abis gitu jangan nunda sesuatu hal. Kalau misalkan ini dengan kesehatan, kalau emang saatnya olahraga lah teman-teman ya, di sela-sela kesibukan kamu gitu. Jadi ya disempetin, apalagi sekarang udah ada tuh yang namanya tutorial gitu ya. Semangat dan semua tuh ada prosesnya, nggak bisa yang namanya serta merta. Kalau kamu lagi diet gitu kan, atau kamu lagi apa gitu, kok masih sakit ya ternyata, kok nggak bisa yang namanya turun padahal aku udah kerja banyak banget dan sebagainya gitu. Nah ini proses teman-teman, nggak bisa yang namanya serta merta seperti itu. Jadi kudu semangat juga ya. Kalau kamu semangat pasti kesehatannya juga baik ya, pasti itu secara otomatis. Pikiran ya, perasaan baik gitu kan, vibes-nya positif, ke badan pasti juga vibes-nya juga ikutan positif. Oke ya teman-teman ya, ini untuk bulan November buat teman-teman Aries. Semoga bulan ini sama seperti bulan-bulan sebelumnya, bahkan jauh lebih baik ya daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Kalian bisa yang namanya menghadapi, melalui bulan ini dengan bahagia, dengan happy, dengan semangat ya. Penuh dengan semangat, apapun yang terjadi selalu memilihlah yang terbaik walau keadaan sedang tak baik. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next monthly reading teman-teman ya, di next monthly reading bulan depan ya pastinya. Dan semoga kita semua sehat, amin ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.